Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Roni Yuniawan ya, tulisannya udah saya baca. Dari sisi jumlah kata dulu ya. Jumlah katanya menurut saya ini terlalu tebal ya. 1141 kata. Di era media digital ini saya sering menyampaikan bahwa orang tuh paling baca tuh 3-4 scroll gitu. Itu berarti sekitar 800-an kata ya. Jadi kalau bisa coba bikin yang ukuran kata yang seperti itu. Kemudian dari sisi judul ya, sebetulnya saya belum bisa nangkep sebetulnya yang mau diceritakan oleh penulis ini apa ya. Untung dan buntung sensus penduduk ya. Apalagi kalau kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari 9 paragraf semuanya berbicara tentang hasil sensus penduduk 2020 ya. Yang terlalu ya, emang ini informatif sekali gitu ya, informatif sekali, mungkin mirip dengan hasil rilisnya gitu ya. Mungkin sebetulnya kalau mau dipertahankan kontennya seperti ini mungkin judulnya hasil sensus penduduk 2020 dan tantangan ke depan ya, misal gitu ya. Jadi dari judul saja itu pembaca sudah bisa menebak kira-kira artikel ini akan menjelaskan apa gitu ya. Meskipun sebagai entah karena kita orang BPS ya, paragraf pertama itu bosenin gitu ya, karena ngomongin SP ini ya, metode dan lain sebagainya. Mungkin karena kita orang BPS jadi udah bosan ya. Nggak tahu kalau orang luar ya gitu, terlalu teknis gitu ya. Kemudian baru di tantangan ke depan ya. Tantangan ke depan ini juga sebetulnya menurut saya normatif sekali ya, bahwa dampak dari pertambahan jumlah penduduk adalah bertambahnya kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, lapangan pekerjaan. Itu kan isu-isu klise yang memang sering disampaikan oleh banyak orang bahwa memang akan seperti itu, dan secara teori juga seperti itu gitu. Nah, sebetulnya akan menjadi sebuah opini kalau tulisannya akan menjadi sebuah opini kalau kemudian kita bisa menghadirkan sudut pandang lain ya. Misalnya pembaca tuh pengen juga mendapatkan penjelasan ketika terjadi pertambahan jumlah penduduk, tergambarkan oleh data bahwa akan memberikan dampak begini. Contoh misalnya, ketika tahun 2010 misalnya, kalau kita mengambilkan data perbandingan antara sensus tahun 2010, rasio sarana pendidikan dengan jumlah penduduk adalah sekian. Nah, berarti orang akan menggambarkan, 10 tahun yang lalu rasio jumlah sarana pendidikan terhadap jumlah penduduk sekian. Berarti kalau jumlah penduduk sekian, otomatis semakin tinggi rasionya karena pertambahan jumlah penduduk. Berarti dibutuhkan jumlah pertambahan sarana pendidikan. Kesehatan misalnya, jumlah rumah sakit atau jumlah puskesmas berbanding dengan jumlah penduduk sekian pada tahun 2010, maka pada tahun 2020 ini akan sekian. Nah, sehingga dengan ilustrasi angka-angka, apalagi kita sebagai seorang statistisi harus bisa menggambarkan ya, sehingga beda kalau kemudian kita hanya membaca naratif gitu ya. Ini kan mirip dengan teori-teori kependudukan bahwa ya namanya pertambahan jumlah penduduk pasti akan berpengaruh pada kesehatan, kepada ini. Itu di mana-mana juga pasti begitu. Tapi pembaca tidak terjelaskan misalnya
dengan ilustrasi angka-angka gitu ya, ilustrasi angka-angka. Nah, ini memang resiko kalau kemudian kita mengambil tema-tema yang terlalu makro gitu ya, seperti tantangan ke depan terkait dengan jumlah penduduk, kan luas sekali itu bahasanya. Itu bisa puluhan topik yang bisa dikaji. Nah, resiko ketika kita membicarakan tema yang terlalu umum, terlalu makro, maka ulasannya juga akan umum gitu ya. Tapi kalau kita ngambil sub saja, misalnya terkait pendidikannya saja, atau terkait kesehatannya saja, atau terkait bonus demografinya, atau terkait hal apa, itu bahasanya akan lebih fokus. Dan biasanya tulisan-tulisan opini itu biasanya lebih spesifik dia gitu ya. Seperti misalnya tulisan saya yang terakhir misalnya terkait kan misalnya tentang dampak pandemi. Dampak pandemi kan multidimensi, bidang kesehatan, bidang ekonomi, terlalu luas lah. Maka kita persempit khusus dampak pandemi terhadap bisnis perhotelan, itu kan spesifik ya. Dan indikator pendukungnya juga banyak, ada ada TPK ya, tingkat penghunian kamar, ada kunjungan wisata. Jadi ketika kita memberikan penjelasan, pernyataan-pernyataan, ada dukungan-dukungan data gitu. Nah, itu saran saya ya. Tapi karena ini terkait dengan konten tentang sensus penduduk, maka nanti dikonsultasikan dengan Pak Adi ya gitu ya. Kalau saya sih dari sisi komposisi ya, teknik seperti itu masih terlalu normatif ya menurut saya ya. Pesan tentang tantangan kedepannya masih klise ya, sudah banyak juga disampaikan orang, tapi bagus kalau kemudian lebih spesifik. Kita mengambil poin dari rilis SP itu hal apalah gitu ya. Jadi jangan semua dibahas gitu kan, karena dengan 800 kata kita tidak mungkin bisa menjelaskan banyak hal. Oke, gitu aja buat Roni, tetap semangat. Kalau mau diperbaiki, perbaiki lagi, kemudian mudah-mudahan bisa cepat dirilis di media online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.